Bab 711. Bajingan kecil ini pasti sedang mengolok-olokku, pikir Jeremy sambil menatap wajah Corin yang nakal. Ia menyipitkan mata dan perlahan mendekatinya. Nah, bukankah kau sudah punya karya seniku? Tanyanya sambil menggelitik perut Corin pelan. Kehangatan tangannya langsung meresap melalui pakaian dan kulitnya, membuatnya tersipu. Corin secara naluriah menepis tangannya. Pak, jaga sikap. Kita naik mobil demi Chris. Jeremy akhirnya tersenyum ketika melihat betapa malunya Corin. Ia mencium bibirnya pelan sebelum menatap matanya dalam-dalam dan berkata, "Aku melarangmu peduli dengan perbedaan usia kita dan kabur dengan pria muda lain di masa depan." Corin sedikit terkejut dengan kata-katanya, tetapi kemudian menyeringai dan berkata, "Yah, itu tergantung seberapa bahagianya kau bisa membuatku bahagia. Kalau tidak, aku tidak bisa berjanji tidak akan mencabut alat bantu seksmu saat kau terbaring di ranjang kematianmu dan kabur dengan pria lain." Jeremy tertegun. Dasar anak nakal. Namun, Jeremy sulit marah padanya karena ia menyiratkan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Ia berpura-pura marah sambil mencubit pipinya. "Beraninya kau?" Corin memutar bola matanya ke arahnya. "Tentu saja aku berani. Aku bisa minta Tuan Cedric untuk menjodohkanku dengan Eddie sekarang kalau kau tidak percaya." Lalu ia mendorongnya dan berpura-pura keluar dari mobil. "Kembalilah," perintah Jeremy dengan cemberut. Ia menariknya kembali ke dalam mobil. Corin tidak melawan. Malah, ia berbalik dan mencium bibir pria itu tepat di bibirnya. Ini pertama kalinya ia mencium pria itu lebih dulu, jadi ia tidak yakin bagaimana caranya. Ciumannya terasa ragu-ragu sekaligus menyelidik. Ciuman yang tiba-tiba itu mengejutkan Jeremy. Pupil matanya langsung mengecil hingga seukuran titik tertentu dan tubuhnya langsung menegang sebelum ia meraih bagian belakang kepala wanita itu agar ia bisa menyesuaikan diri. Pada akhirnya, si penerima ciuman menjadi si pencium ketika Jeremy menunjukkan caranya. Corin yang pertama melepaskan ciumannya. Ia merasa wajahnya mati rasa dan ia terengah-engah karena kekurangan oksigen. Masih tersipu, ia menatap pria itu dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan pergi kencan buta dengan siapapun dan aku tidak akan lari dengan pria lain." Jeremy melemparkan senyum penuh nafsu padanya sambil mengusap wajahnya dengan jemari rampingnya. "Kau milikku, dan sekeras apapun kau mencoba, kau takkan pernah bisa lepas dariku. Baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya," katanya dengan nada lembut sekaligus berbahaya. Corin melihat tatapan posesif yang mematikan di mata Jeremy, dan tidak seperti sebelumnya, ia tidak takut lagi. Malahan, ia merasa tatapan itu memberinya rasa aman dan hangat. Setelah itu, mobil menyala dan mereka kembali ke kediaman Holden. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, van misterius itu kembali membuntuti mereka. Setelah mengantar kakeknya kembali ke kamar untuk beristirahat, Lucas pergi ke salah satu dari dua kamar khusus di lantai atas sendirian. Di kamar khusus ini, terdapat tempat tidur merah muda yang indah, meja rias yang indah, dan boneka-boneka berbagai ukuran. Ini adalah kamar masa kecil Luna, adik perempuannya yang telah lama hilang. Bab 712. Ada dua ruangan khusus di lantai atas di rumah Riveras. Salah satunya adalah ruangan tempat Emily biasa tidur bersama Maxwell, dan kamar satunya lagi adalah kamar tempat Luna biasa tidur. Kedua kamar ini tetap sama seperti 15 tahun yang lalu dan tidak seorang pun diizinkan masuk ke kedua kamar itu tanpa izin Lucas. Lucas menutup pintu, menarik kursi dari bawah meja rias, dan duduk di atasnya. Kursi kecil itu terlalu kecil untuk pria yang tingginya lebih dari 180 cm. Namun, kursi itu menyimpan kenangan masa kecil yang berharga. Ada perbedaan usia 10 tahun antara dirinya dan Luna. Semasa kecil, ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Luna daripada orang tuanya. Setiap malam, ia yang akan membacakan cerita untuk menidurkan Luna. Kehidupan keluarga mereka saat itu begitu damai. Belakangan, Maxwell ketahuan memiliki keluarga rahasia di luar pernikahan, yang menyebabkan Emily terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Keduanya semakin sering bertengkar, dan setiap pertengkaran semakin sengit. Setiap kali mereka bertengkar,
Lukas akan menggendong Luna kembali ke kamarnya dan membacakan cerita untuk mengalihkan perhatiannya dari pertengkaran agar ia tidak takut dengan apa yang terjadi di luar kamar. Keadaan tampak semakin memburuk setelah itu karena rumor bahwa Luna bukan putri Maxwell mulai menyebar. Suatu hari, ketika Lukas sedang di sekolah, untuk menghilangkan rumor yang beredar di luar, kakek neneknya membawa Maxwell dan Luna untuk melakukan tes paternitas. Emily menganggap hal itu sebagai penghinaan baginya dan Luna, jadi ia menolak untuk melepaskannya. Peristiwa itu menjadi titik balik, dan kepercayaan antara Maxwell dan Emily hancur total. Setelah pertengkaran sengit terakhir itu, Emily meninggalkan keluarga Rivera bersama Luna, dan mereka berdua tak pernah terlihat lagi. Setahun kemudian, Maxwell menikahi seorang istri lain yang memiliki seorang putri seusia Luna, dan gadis kecil itu tak lain adalah adik tiri Lukas yang sangat dicintainya, Anya Rivera. Meskipun Lukas masih kecil dan tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga, ia dengan keras kepala menolak membiarkan Phoebe dan Anya tinggal di kamar tempat Emily dan Luna dulu tinggal. Maxwell, patut dipuji, menghormati keinginan Lukas dan karena itu, ia pindah ke kamar lain bersama Phoebe. Awalnya, Lukas tidak menerima Anya sebagai saudara tirinya dan meskipun mereka tinggal serumah, ia berpura-pura Phoebe dan Emily tidak ada. Setelah beberapa waktu, ia menyadari Anya memiliki banyak kemiripan dengan Luna. Gerakan, ekspresi, kata-kata, dan bahkan tahi lalat merah ceri di antara alisnya mengingatkannya pada Luna. Hal yang diperparah lagi adalah Luna senang mengikutinya kemanapun ia pergi, dan betapapun dinginnya ia memperlakukannya, ia tetap memandangnya seolah-olah ia adalah hal terbaik di dunia. Perlahan, ia mulai menerima Anya dan akhirnya, ia mencurahkan seluruh kasih sayang yang ia simpan untuk Luna kepada Anya. Ia memastikan Anya tak perlu lagi bersedih atau terluka, tetapi kini ia menyadari Cedric benar, Anya telah dimanja habis-habisan oleh Lukas. Anya sepertinya sudah sampai pada titik yang tak bisa kembali dalam usahanya untuk menjadikan Jeremy miliknya. Dia bukan lagi gadis baik hati yang kukenal dulu. Malahan, rencana jahatnya semakin keji. Aku tak percaya dia tega menyakiti Joey seperti itu hanya agar bisa menjebak Corin. Dia sudah begitu jahat sampai-sampai kurasa tak akan ada lagi kesempatan baginya untuk memperbaiki diri, pikir Lukas. Bab 713. Tok, tok, tiba-tiba terdengar ketukan di luar pintu. Tuan Lukas, ini aku, kata Edmund. Lukas tersadar dari lamunannya dan berkata, masuk. Baru saat itulah Edmund berani memasuki kamar Luna. Lukas yang tampak lelah mencubit alisnya. Bagaimana kabar Joey? Dokter mengatakan cedera kepala Tuan Joey cukup serius karena ada tanda-tanda ia mengalami gegar otak ringan. Setelah menjahit kepalanya dan memberinya obat, dokter menyarankan kami untuk membawa Tuan Joey pulang untuk pemulihan karena ia tampaknya tidak terlalu senang tinggal di rumah sakit. Sebaiknya Tuan Joey tinggal di tempat yang paling dikenalnya selama masa pemulihan. Satu-satunya tindakan pencegahan yang perlu kami perhatikan adalah memastikan tidak ada air yang mengenai lukanya dan membawanya kembali ke rumah sakit setiap hari agar perawat dapat mengganti perbannya. Lukas menyipitkan mata. Kasihan anak itu. Dia sudah terluka berkali-kali, dan setiap kali lebih parah daripada sebelumnya, sejak dia diadopsi oleh keluarga ini. Apakah dokter mengatakan apa yang menyebabkan cedera itu? Dia mengatakan sepertinya Tuan Joey tidak terluka oleh senjata, dan kemungkinan besar lukanya disebabkan oleh kepalanya yang terbentur meja bersudut tajam. Lukas mengerutkan kening. Ia baru saja menerima konfirmasi atas kecurigaannya, tetapi tetap saja ia merasa kecewa. Jadi ternyata Anya berbohong dan Corin bukanlah orang yang menyakiti Joey. Di saat yang sama, ia merasa sedikit lega karena kecil kemungkinan Anya juga bukan orang yang menyakiti Joey. Anak kecil itu bisa saja tak sengaja menabrak meja, dan Anya memutuskan untuk memanfaatkan kejadian ini untuk menjebak Corin. Meskipun Anya tetap sangat jahat melakukan itu tidak sejahat menyakiti anaknya sendiri. Mungkin ada harapan untuk membuatnya menyadari kesalahannya nanti, pikir Lukas. Ia pun mencatat dalam hati untuk mengawasi Anya dan mengajarinya bagaimana menjadi manusia yang baik agar hal yang sama tidak terulang lagi. Saat itu Edmund berkata, Tuan Lukas,
Saya sudah mengatur agar Tuan Joy tinggal bersama pengasuh di kamarnya karena dia tampak sangat takut berada di kamar Nona Anya. Lukas mengerutkan kening lagi. Ini membuat Anya semakin curiga. Joy telah melawan Anya sejak ia bangun. Mungkinkah Anya benar-benar yang menyakitinya? Memikirkan semua ini membuat kepala Lukas sakit. Oke, terima kasih. Itu saja. Kamu boleh pergi sekarang. Namun, Edmund tetap di tempatnya. Ia masih punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Lukas. Tuan Lukas, kami sudah menemukan jam saku yang Anda hilangkan di kota Kanton. Jam saku itu diberikan Luna 15 tahun yang lalu sebagai hadiah ulang tahun. Di permukaan jam, Luna menuliskan sendiri tanggal lahir dan fotonya, meskipun sama sekali tidak mirip Luna karena Luna masih kecil dan sedang belajar menggambar. Meskipun demikian, Luna sangat menghargai jam saku itu. Sangat sering dan selalu menyimpannya karena itu salah satu dari sedikit barang yang diberikan ibunya. Namun, ia mendapati jam saku itu hilang setelah kembali dari kota Kanton. Lukas mendongak dan bertanya, di mana kamu menemukannya? Ekspresi aneh melintas di wajah Edmund sebelum ia menjawab, kami menemukannya di ruang pengambilan darah di rumah sakit tempat Anda mendonorkan darah. Seorang perawat melihatnya dan mengambilnya. Anda pasti menjatuhkannya saat melepas jas Anda. Lukas mengangguk. Ia tidak terlalu memikirkannya, ia hanya senang arloji saku itu ditemukan. Namun, Edmund sama sekali tidak tampak lega. Tuan Lukas, saya menemukan sesuatu yang aneh dalam rekaman CCTV ketika kami memeriksanya untuk menemukan arloji saku Anda. Lukas mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa? Setelah Anda mendonorkan darah, kedua perawat yang bertugas diam-diam mencuri sebagian darah Anda dari sampelnya. Tapi jangan khawatir, kami sedang menyelidiki masalah ini. Bab 714. Ekspresi Lukas langsung berubah tajam dan serius. Para perawat mencuri sampel darahku. Edmund mengangguk. Ya, kurasa ini masalah yang sangat serius, jadi aku sudah mengatur agar orang-orang kita mengawal kedua perawat itu kembali ke ibu kota baru. Lukas berdiri dan merapikan jasnya. Di mana mereka sekarang? Mereka diawasi di ruang bawah tanah. Bawa aku ke sana sekarang. Ya, Tuan Lukas. Di ruang bawah tanah. Meskipun disebut ruang bawah tanah, ruangan itu didekorasi dengan sangat mewah, lengkap dengan semua perabotan yang dibutuhkan untuk hidup nyaman. Satu-satunya kekurangannya adalah suhu di sana terlalu dingin sehingga keluarga Rivera jarang turun ke sana. Saat itu, kedua perawat itu terkunci di salah satu ruangan. Mereka menggigil, menangis, dan berpelukan karena tak seorang pun repot-repot menjelaskan apa yang terjadi. Salah satu dari mereka hampir pingsan ketika tiba-tiba ia memberanikan diri untuk berlutut di depan kedua pengawal yang mengawasi mereka. Kumohon, Tuan, aku hanyalah gadis miskin yang berasal dari keluarga miskin. Tidak ada uang yang bisa diperoleh dari penculikanku. Jadi kumohon lepaskan aku. Aku bersumpah tidak akan melaporkan ini ke polisi jika Tuan melepaskanku begitu saja, pintanya. Perawat yang lain juga berlutut di depan para pengawal dan berkata, saya juga berasal dari keluarga miskin. Bahkan, ayah saya harus meminjam uang dari kerabat kami untuk membayar biaya sekolah saya dan sampai sekarang, kami bahkan belum melunasi utang itu. Jadi, Tuan, sungguh tidak ada gunanya menculik kami berdua. Maukah Anda berbaik hati untuk membiarkan kami pergi? Para pengawal dilatih untuk tidak terpengaruh oleh segala jenis permohonan. Bahkan, mereka tidak melirik sedikit pun, betapapun mereka menangis dan memohon. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari luar pintu dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Edmund masuk dan menjentikkan dagunya ke arah para pengawal untuk memberi isyarat agar mereka meninggalkan ruangan. Para pengawal itu langsung mengangguk dan mundur dengan hormat. Kedua perawat itu mengira Edmund adalah dalang penculikan itu, dan mereka langsung mundur ketakutan, saling berpelukan dengan tangan gemetar, dan menatap Edmund. Mengabaikan mereka, Edmund menarik kursi ke tengah ruangan sebelum keluar untuk meminta Lukas masuk. Lukas masuk perlahan dan melemparkan pandangan dingin dan tajam ke arah kedua perawat itu, yang cukup untuk membuat mereka menangis dan gemetar lagi. Kedua perawat itu langsung mengenali Lukas. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya?
padahal dia adalah pria tertampan yang pernah ditemuinya seumur hidup. Mereka mulai berbisik-bisik. Itu dia, pria tampan yang datang untuk mendonorkan darahnya di rumah sakit hari itu. Jadi dia dalang penculikan kita. Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Apakah menurutmu dia membawa kita ke sini untuk menjadi budak seksnya? Apa-apaan ini? Apa cuma itu yang bisa kamu pikirkan di saat seperti ini? Apa kamu tidak takut kita akan mati? Yah, apa lagi yang bisa? Maksudku, aku tidak ingat pernah membuatnya marah. Lukas duduk dengan anggun di kursi dan menerima kopi yang disodorkan Edmund. Ia menyesapnya sebelum berkata, kalian berdua ngomongin apa? Kenapa kalian tidak bicara lebih keras supaya aku bisa ikut ngobrol? Para perawat merasa Lukas tidak terlalu mengintimidasi dibandingkan Edmund, jadi mereka memutuskan untuk mengungkapkan isi hati mereka. Pak Lukas, kami ingat Anda. Anda datang ke rumah sakit kami untuk mendonorkan darah belum lama ini, jadi seharusnya aman untuk berpikir bahwa Anda orang baik yang tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah, kan? Bab 715. Perawat di sebelah kanan terus mengangguk. Ya, saya tahu Anda orang baik, Tuan Lukas. Lukas tersenyum tanpa emosi. Apakah aku orang baik atau tidak, tergantung bagaimana kamu menjawab pertanyaanku nanti. Para perawat saling bertukar pandang bingung. Mereka tidak mengerti apa maksud Lukas. Namun, mereka berjanji akan melakukan apapun yang diminta Lukas asalkan ia berjanji akan membiarkan mereka pergi. Tuan Lukas, kami akan melakukan apapun yang Anda minta. Tolong, kami akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui dan kami berjanji tidak akan menyembunyikan apapun. Ya, kami akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Lukas menyesap kopinya lagi sebelum berkata, kudengar kalian berdua mencuri sedikit sampel darahku. Benarkah? Kedua perawat itu langsung tegang ketika mendengar pertanyaan itu. Tak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa mereka akan dibawa ke sini untuk urusan itu. Mereka tahu apa yang mereka lakukan ilegal dan melanggar sumpah Hipokrates untuk tidak menyakiti, jadi mereka memastikan untuk tidak meninggalkan jejak kejahatan mereka. Bagaimana mungkin Lukas tahu tentang itu? Keheningan mereka sama saja dengan mengakui dosa mereka. Sambil mengerutkan kening, Lukas mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Apa yang kalian rencanakan dengan darah saya? Apakah kalian akan menggunakannya untuk penyuntingan gen ilegal atau untuk menjual organ saya? Kedua perawat itu langsung melambaikan tangan dan berkata, tidak, ini semua salah paham, Tuan Lukas. Kami, para perawat rendahan, tidak punya keterampilan atau koneksi untuk melakukan hal-hal yang Anda bicarakan. Dia benar. Lagi pula, kita tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Lukas mengangkat alisnya sambil menatap mereka dengan tatapan dinginnya. Lalu kenapa kau mencuri sampel darahku? Kami, kata perawat di sebelah kiri dengan ragu-ragu. Kata perawat di sebelah kanan dengan ragu-ragu. Kalian berdua sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Kalian bisa mengucapkan selamat tinggal pada keluarga kalian jika aku tahu ada di antara kalian yang berbohong kepada Tuan Lukas. Ancam Edmund. Kedua perawat itu baru saja memasuki dunia kerja setelah lulus. Karena masih muda, mereka tidak perlu Edmund memberitahu mereka dua kali sebelum segera mengungkapkan kebenarannya. Maaf, Pak Lukas, tapi rasa ingin tahu kami sudah menguasai kami. Kami mengambil sebagian sampel darah Anda karena kami ingin melakukan tes DNA pada Anda dan orang lain. Saya bersumpah kami tidak akan melakukan hal buruk apapun dengan sampel darah Anda, kata perawat di sebelah kiri. Perawat di sebelah kanan terus mengangguk dan berkata, benar. Kami hanya ingin melakukan tes DNA. Kami tidak tahu kalau kami salah melakukan ini dan kami sungguh-sungguh minta maaf. Mohon maafkan kami. Lukas sangat terkejut. Pengakuan mereka terdengar sangat konyol sehingga dia tidak bisa. Bab 716. Bagaimana mungkin kalian berdua melanggar kerahasiaan pasien yang telah kalian sumpah untuk jaga sebagai perawat? Apa sumpah Hipokrates tidak berarti apa-apa bagi kalian? Kalian berdua seharusnya malu menyebut diri kalian perawat, kata Lukas dengan kasar. Perkataannya membuat kedua perawat itu menundukkan kepala karena malu. Tuan Lukas, kami tahu apa yang kami lakukan salah, tapi kami harap Anda bisa merahasiakannya karena kami berdua hanya dokter magang.
Jika sampai terbongkar, reputasi rumah sakit akan rusak dan banyak staf medis profesional yang tidak bersalah dan pekerja keras akan menderita karena kami. Saya tahu saya tidak layak untuk profesi ini, jadi saya berjanji akan mengundurkan diri dari rumah sakit setelah saya kembali. Setelah perawat pertama selesai berbicara, Lukas mengangkat alisnya dan menatap perawat satunya dengan acuh tak acuh. Dia bilang akan mengundurkan diri dari rumah sakit. Bagaimana denganmu? Perawat yang lain menundukkan kepalanya dengan penuh penyesalan dan berkata, Pak Lukas, saya sudah berniat mengundurkan diri dari rumah sakit karena saya kalah taruhan. Anda harus berjanji bahwa saya tidak akan pernah bekerja sebagai perawat lagi setelah meninggalkan rumah sakit. Hati Lukas telah mengeras karena bertahun-tahun berjuang di dunia bisnis, sehingga ia tak tersentuh oleh air mata para perawat. Satu-satunya keyakinan yang ia pegang teguh selama bertahun-tahun adalah bahwa orang dewasa harus selalu menghadapi konsekuensi dari kesalahan mereka. Apa yang mereka lakukan benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka mengambil darah saya untuk tes DNA tanpa persetujuan saya hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka? Saya harus memastikan mereka tidak akan pernah menodai nama baik seorang perawat lagi. Lukas menoleh ke Edmund dan berkata, atur seseorang untuk menginterogasi mereka berdua lagi. Periksa apakah aktivitas terbaru mereka sesuai dengan apa yang mereka katakan dan cari tahu apakah ada hal mencurigakan lainnya yang terjadi di rumah sakit. Setelah semuanya selesai, serahkan mereka ke rumah sakit di Canton City dan biarkan dekan rumah sakit menghukum mereka sesuai keinginannya. Membiarkan mereka mengundurkan diri adalah hukuman yang terlalu ringan untuk apa yang telah mereka lakukan. Lukas ingin kedua perawat itu menerima hukuman yang setimpal dan dipecat dari rumah sakit agar mereka memiliki catatan atas perbuatan mereka. Ini akan memastikan mereka tidak akan pernah menemukan pekerjaan medis lain seumur hidup. Ia yakin hanya dengan begitu kedua perawat itu akan belajar dari kesalahan mereka. Ya, Tuan Lukas, kata Edmund. Lukas meletakkan kopinya dan bangkit dari kursi. Ia tak ingin membuang waktu lagi untuk masalah ini. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya ketika tangannya menyentuh kenop pintu. Dia langsung menoleh ke belakang dan menatap tajam kedua perawat itu. Siapa yang kau bilang kalah taruhan tadi? Saya, Tuan Lukas, kata perawat yang kalah. Mata Lukas mulai bergetar. Dan apa yang kau katakan tentang hubunganku dengan Nona Corin? Saya bilang kamu dan Nona Corin adalah pasangan sementara dia bilang kamu dan Nona Corin adalah saudara laki-laki dan perempuan. Tes DNA keluar dengan hasil konklusif yang menunjukkan kalian berdua kakak dan adik, jadi aku kehilangan yang terbaik. Tuan Lukas, aku benar-benar minta maaf karena mengira kau bajingan tak berguna yang akan meninggalkan bayinya yang belum lahir begitu ada masalah. Padahal sebenarnya kau kakak yang penyayang yang hanya menginginkan yang terbaik untuk adiknya. Perawat itu begitu fokus meminta maaf dan menjelaskan dirinya sendiri sehingga ia tidak menyadari mata Lukas yang memerah karena marah. Ia segera menghampirinya dan menarik kerah bajunya dengan kasar. Katakan sekali lagi, apa hasil tes DNA tentang hubungan antara aku dan Nona Corin? Perawat itu terkejut oleh kemarahan Lukas. Ia tidak tahu apa yang telah ia katakan salah hingga membuatnya murka. Di situ tertulis, Anda dan Nona Corin adalah kakak beradik. Mana hasil denanya? Raung Lukas dengan wajah muram. Bab 717. Kami menghancurkan laporan DNA segera setelah membacanya, karena kami tidak ingin meninggalkan jejak kejahatan kami. Tuan Lukas, apakah Anda baik-baik saja? Tanya perawat itu dengan cemas. Wajah Lukas menegang karena marah. Biar kutanya sekali lagi. Apa kau yakin tes DNA menyatakan Corin dan aku kakak beradik? Ya, 100% yakin karena kalah taruhan berarti aku harus mengundurkan diri dari rumah sakit. Jadi, aku memastikan untuk membaca dan membaca ulang hasilnya, dan di laporan tertulis dengan sangat jelas bahwa kau dan Nona Corin memang kakak beradik. Lukas terdiam kaget mendengar itu. Setelah beberapa lama, ia melepaskan perawat yang langsung menangis terseduh-seduh. Tangan Lukas gemetar tak henti-hentinya karena masih terguncang oleh berita itu. Selama ini, ia berpikir alasan ia tak tega menyakiti Corin adalah karena Corin pernah menyelamatkan Cedric dari pemukulan influencer itu sebelumnya.
Itulah sebabnya ia terus-menerus menunjukkan belas kasihan kepada Corin. Edmund pun terkejut dengan kabar tersebut karena satu-satunya perempuan yang dibenci Lukas ternyata adalah adik perempuannya yang telah lama hilang dan dicarinya selama 15 tahun terakhir. Ia menghampiri Lukas dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Lukas, Anda baik-baik saja?" Lukas mencengkeram dadanya untuk menahan rasa ngeri yang menjalar di dalam dirinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia memerintahkan, "Berikan aku bukti konklusif secepat mungkin." "Baik, Tuan Lukas. Serahkan saja padaku," kata Edmund sambil mengangguk. Lukas membuka pintu dan terhuyung-huyung keluar ruangan dalam keadaan linglung. Melihat ini, kedua perawat itu langsung berlutut memohon belas kasihan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. "Tuan Lukas, maafkan kami. Kami tahu apa yang kami lakukan salah. Tapi bisakah Anda membiarkan kami pergi? Tuan Lukas, tolong lepaskan kami. Kami berjanji tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi." Namun, Lukas sama sekali tidak menoleh ke arah mereka, betapapun mereka memohon. Beberapa saat kemudian, kedua pengawal itu kembali untuk mengawasi mereka. Keesokan harinya, pukul 4 pagi, Edmund bergegas kembali ke rumah keluarga Rivera dan mengetuk pintu ruang kerja Lukas. "Masuk," terdengar suara lelah Lukas dari dalam ruang kerja. Lampu di ruangan itu menyala sepanjang malam. Dengan kata lain, ia sama sekali tidak tidur. Edmund mendorong pintu hingga terbuka dan dengan hikmat menyerahkan hasil DNA kepada Lukas. "Tuan Lukas, kami mengambil sebagian rambut Nona Corin dari kantor tempat ia dulu bekerja dan mengatur agar hasil DNA-nya keluar sesegera mungkin. Berdasarkan laporan di tangan Anda, DNA Nona Corin sangat cocok dengan DNA Nona Luna." Pupil mata Lukas yang merah langsung mengecil hingga ukuran yang tepat. Saat itu, hasil DNA hanya mengonfirmasi apa yang dikatakan kedua perawat itu, jadi dia tidak lagi terkejut atau terguncang. Dia telah duduk di dalam ruang belajar sepanjang malam, mengingat setiap kejadian di mana dia memperlakukan Corin dengan buruk di masa lalu. Bab 718. Selama bertahun-tahun aku mencari Luna, dan dia kebetulan ada di bawah hidungku. Oh, betapa Tuhan suka sekali mempermainkan hidupku, pikir Lukas. Itu berarti aku, saudaranya sendiri, tidak hanya telah berbuat salah padanya berulang kali, tetapi juga bersekongkol dengan orang lain untuk menyakitinya, menggertaknya, menyiramnya dengan kopi, dan bahkan memaksanya untuk membuang bayi di dalam perutnya. Erang Lukas dengan penuh penyesalan. Edmund hanya berdiri di sana. Ia benar-benar bingung harus berbuat apa. Tuan Lukas, kau seharusnya tidak terlalu keras pada dirimu sendiri karena kau tidak tahu Nona Corin sebenarnya adalah Nona Luna. Aku sangat senang akhirnya menemukannya, tapi aku tidak akan menyalahkannya jika dia tidak menerimaku sebagai saudaranya, tidak setelah semua yang kulakukan padanya, pikir Lukas. Ia menyandarkan dahinya di telapak tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Di mana Corin sekarang? Dia kembali bersama Jeremy dan mereka seharusnya sedang tidur sekarang. Lukas mengangguk kosong. Aku ingin bertemu dengannya besok. Wujudkanlah. Ya, Tuan Lukas. Lukas menatapnya dan berkata dengan cemas, jangan paksa dia bertemu denganku jika dia tidak mau. Pastikan kau hanya memperlakukannya dengan penuh hormat. Edmund mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Lukas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Lukas mencubit dahinya sebelum melambaikan tangan lelah sebagai tanda bahwa dia boleh meninggalkan ruang belajar. Dan memang itulah yang dilakukan Edmund. Keesokan paginya, hal pertama yang Corin lihat ketika ia membuka mata adalah tatapan mata Jeremy yang balas menatapnya. Ia terbiasa tidur sendirian sejak kecil, jadi melihat seorang pria di sampingnya membuatnya melompat ketakutan dan secara naluriah mundur. Ada apa? Apa aku membuatmu takut? Tanya Jeremy sambil mengerutkan kening melihat reaksi Corin. Baru saat itulah Corin ingat bahwa ia telah pindah kembali ke rumah Jeremy dan hubungan mereka telah berkembang pesat. Meskipun mereka telah melakukannya tadi malam, ia tetap tersipu malu melihat Jeremy. Jam berapa sekarang? Bukankah kau harus pergi bekerja? Jeremy menyipitkan matanya. Bagaimana aku bisa pergi bekerja kalau ada yang tidur di atasku? Corin mengerutkan kening bingung.
Lalu ia menunduk dan mendapati bantal yang ia kira ia tiduri ternyata lengan Jeremy. Ia terkekeh-kecut dan berkata, "Kau bisa saja menarik lenganmu saat aku tidur. Kepalaku kan terbuat dari batu, jadi mustahil bagimu untuk menggerakkan lenganmu." Astaga, si kecil ini selalu saja menggodaku, ya. Jeremy pura-pura marah sambil mencubit pipinya. "Kenapa kau tidak bisa menganggapku ingin bersikap baik padamu? Aku ingin membiarkanmu tidur lebih lama karena kau terlihat sangat lelah setelah apa yang kita lakukan tadi malam. Aku tidak berani menggerakkan lenganku karena bagaimana kalau itu membangunkanmu." Kata-katanya membangkitkan ingatan tentang apa yang mereka lakukan tadi malam, yang langsung membuat Corin semakin tersipu. Dia duduk tegak dan berkata, "Oke, kamu boleh melepaskan lenganmu. Sekarang aku sudah benar-benar terbangun." Jeremy juga duduk dan meregangkan lengannya untuk menghangatkannya. "Oh, jadi kamu tipe cewek yang suka pakai aku lalu lepaskan ya. Tapi aku ingat betapa eratnya kamu mencengkeramku dengan kakimu tadi malam." Wajah Corin langsung memerah seperti tomat karena malu dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memotong. "Berhenti di situ, Tuan." Bab 719. Jeremy tertawa terbahak-bahak. Dia memenangkan ronde ini. Dia mengulurkan tangan dan menepuk hidungnya. "Baiklah, baiklah. Aku berhenti di sini, aku harus pergi bekerja agar kita punya cukup uang untuk membesarkan bayi." Corin memutar matanya ke arahnya. "Lebih tepatnya begitu." Jeremy mengacak-acak rambut berantakannya sebelum menyingkirkan selimut. Ia lalu pergi ke lemari untuk mengambil pakaiannya. "Kamu harus bangun untuk sarapan, dan untuk makan siang, kamu tinggal beritahu Bowen apa yang ingin kamu makan, dan dia akan meminta dapur untuk menyiapkannya untukmu. Untuk makan malam, tunggu aku kembali agar kita bisa makan bersama." Tempat tidur langsung terasa lebih luas setelah Jeremy keluar. Corin berbaring dan meregangkan seluruh tubuhnya seperti kucing malas sambil tanpa sadar berkata, "Oke, aku yang ngotot." Jeremy terus mengomelinya agar lebih memperhatikan apa yang ia masukkan ke dalam mulutnya karena ia tidak hanya menyuapi dirinya sendiri tetapi juga bayinya. "Dia memang berbeda dari saat pertama kali aku bertemu dengannya. Aku masih ingat betapa dingin dan pendiamnya dia dulu, dan sekarang setelah aku mengenalnya lebih baik, dia ternyata cukup cerewet. Dia terus mengomel sejak aku bangun tidur," pikir Corin. Baru setelah Jeremy pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Corin bisa menikmati kedamaian dan ketenangan. Ia meringkuk di dalam selimut agar bisa tertidur. Jeremy keluar dari kamar mandi setelah selesai berganti pakaian kerja, dan apa yang dilihatnya selain Corin yang tertidur pulas di tempat tidur. Jeremy mengerutkan kening dan berjalan menghampirinya. Corin hampir tertidur ketika ia merasakan dagunya diangkat oleh sebuah tangan kasar. Tiba-tiba, bibirnya dibekap oleh bibir Jeremy. Matanya terbelalak kaget. Ia segera mendorong Jeremy menjauh dan menghapus ciuman dari bibirnya. "Pak, saya belum sikat gigi." "Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan," kata Jeremy dengan tatapan menggoda. Ia lalu kembali melumat bibir Corin dengan bibirnya sendiri. Ia suka bagaimana Corin menjaga bibirnya tetap rapat karena dengan begitu ia bisa perlahan-lahan membukanya dengan lidahnya hingga perlahan-lahan terbuka dan membiarkan Jeremy masuk ke dalam mulutnya. Bahkan, tak lama kemudian Corin menyerah dan membiarkan Jeremy melakukan apapun yang diinginkannya. Jeremy memang jago berciuman. Baru ketika napasnya mulai tak teratur, Jeremy melepaskannya. Ia menatapnya yang mabuk dan bertanya, "Mau ikut aku kerja?" Corin agak hiperventilasi saat itu. Ia cepat-cepat menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak. Di sana sangat membosankan. Aku lebih suka tidur di rumah." Oh, betapa Jeremy berharap bisa menggendong Corin di sakunya. Dengan begitu, ia bisa bersamanya 24/7, tetapi sayangnya, itu mustahil. Karena tak ingin membuatnya lelah, ia hanya mengecup keningnya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, tinggallah di rumah dan tidurlah sepuasmu. Pastikan kau tidak kabur saat aku bekerja, kau dengar? Berarti aku bahkan nggak boleh jalan-jalan di luar." "Nggak, kamu nggak berhak ngurung aku di rumah ini," kata Corin sambil mengerutkan kening. Jeremy mencium sudut bibirnya sebelum berkata, "Tentu saja kamu boleh jalan-jalan di luar, tapi pastikan kamu terus memberiku kabar tentang keberadaanmu agar aku bisa menemukanmu kapanpun aku mau."
Corin memutar bola matanya ke arahnya. Oke, baiklah. Aku tidak akan kabur begitu saja, jadi pergilah bekerja saja. Ngomong-ngomong, kamu harus benar-benar memperbaiki sikapmu yang terlalu bergantung ini, karena aku tidak tahu berapa lama aku bisa menahannya. Jeremy mengerutkan kening dan memasukkan tangannya ke dalam selimut untuk menggelitiknya. Yah, kamu. Aku tidak punya pilihan selain hidup dengan ini karena kaulah yang merayuku untuk menikahimu. Hahaha, berhenti menggelitikku, teriak Corin sambil meringkuk seperti bola. Jeremy menarik tangannya dan katanya, jadilah gadis baik, oke. Aku akan pergi bekerja sekarang. Ingat sarapan setelah bangun tidur. Corin menarik selimut hingga menutupi mulut dan hidungnya, hanya menyisakan mata cerahnya yang terlihat, seolah takut akan diserang ciuman Jeremy lagi. Ia lalu menjulurkan salah satu tangannya dari bawah selimut dan melambaikan tangan. Sampai jumpa, semoga harimu menyenangkan. Ya Tuhan, dia sungguh menggemaskan, pikir Jeremy. Jakunnya bergerak naik turun saat ia berusaha mengendalikan nafsu yang membara di sekujur tubuhnya. Takut akan merusak Corin jika ia tinggal sedetik lebih lama, ia segera berbalik, meraih jasnya dari kursi, dan meninggalkan ruangan. Bab 720. Setelah keluar dari kamar tidur, Jeremy melihat jam tangannya. Biarkan dia tidur dulu. Aku mengizinkanmu membangunkannya jam 10 agar dia bisa sarapan, kata Jeremy kepada Bowen, yang berdiri tak jauh darinya menunggu perintahnya. Bowen membungkuk dan mengangguk hormat. Baik, Tuan Jeremy. Anda bisa tenang, nyonya akan dilayani dengan baik. Bagus. Jeremy lalu melangkah menuju tangga, tetapi berhenti ketika sampai di anak tangga pertama. Ia menoleh dan menambahkan, pastikan dia tidak makan terlalu banyak junk food atau minuman dingin. Bowen belum pernah melihat sisi Jeremy yang seperti ini, jadi wajar saja ia terkejut. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berkata, oke, aku akan memastikannya. Jeremy menyadari dirinya merindukan Corin bahkan sebelum meninggalkan rumah. Ia belum pernah merindukan seseorang sedalam ini seumur hidupnya. Jadi begini rasanya mencintai seseorang sedalam ini sampai tak sanggup berpisah sedetik pun darinya. Hilangnya Corin yang tiba-tiba sebelumnya telah meninggalkan luka yang tak terhapuskan di hatinya. Ia begitu trauma dengan apa yang terjadi hingga kejadian itu menjadi semacam neurosis baginya. Ia memandangi kamar tidur yang tertutup itu sejenak, seolah-olah khawatir hal yang sama akan terjadi, sebelum akhirnya menuruni tangga. Setelah Jeremy pergi, Francine keluar dari sudut dengan sedih. Dia sudah mendengar semua yang Jeremy katakan kepada Bowen. Bowen, lakukan ini untuk Corin. Bowen, lakukan itu untuk Corin. Pah, dia akan benar-benar merusaknya. Francine tidak mengerti mengapa Jeremy begitu peduli pada Corin. Bagaimana mungkin Corin, seorang gadis desa, bisa bersaing dengan Anya, seorang sosialita. Francine memang menentang Corin sejak awal. Ia berharap Jeremy menikahi Anya, bukan Corin. Karena itu, ia pikir sekaranglah saat yang tepat untuk menyingkirkan Corin setelah Jeremy keluar dari rumah. Dengan pikiran itu, ia berjalan dengan berani ke kamar Jeremy dan hendak mengetuk pintu ketika Bowen menghentikannya tepat waktu. Nona Francine, saudara Anda telah meninggalkan perintah yang jelas untuk membiarkan Nyonya tidur sampai pukul 10. Anda bisa menemuinya nanti jika ada yang ingin Anda bicarakan dengannya. Dia bukan istri orang. Memangnya dia siapa? Kenapa aku harus menunggu dia bangun? Sungguh tidak pantas bagi wanita yang sudah menikah untuk bersikap seperti ini. Biar aku yang mengajarinya bagaimana seharusnya wanita keluarga Holden bersikap. Teriak Francine dengan marah, yang sengaja meninggikan suaranya agar Corin bisa mendengar. Tolong jangan seperti ini, Nona Francine. Tuan Jeremy akan sangat marah jika tahu tentang ini, dan Anda sendiri yang akan menderita, kata Bowen tanpa daya. Francine tidak mau menuruti nasihatnya. Ia mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, tidak. Kakakku tidak akan pernah memihaknya daripada aku karena bagaimanapun juga, dia hanyalah orang luar. Jadi, tolong minggirlah, Bowen. Francine mendorong Bowen ke kamar dan mulai menggedor pintu kamar dengan keras. Aku masuk, Corin. Tanpa menunggu izin Corin, Francine kemudian menerobos masuk kamar tidur.
Bowen tidak dapat menghentikannya kali ini dan mengingat Corin masih tidur, ia pikir tidaklah pantas baginya untuk masuk. Ia segera memanggil beberapa pelayan dan memerintahkan mereka untuk menyeret Francine keluar dari kamar tidur Corin. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui Francine telah mengunci pintu. Apa yang dilakukan Nona Francine di sana? Bowen segera pergi mencari kunci cadangan. Ketika Francine memasuki kamar tidur, ia melihat Corin sudah terjaga dan sedang asyik memainkan ponselnya di tempat tidur. Sikap malas Corin membuat Francine geram. Membayangkan Corin merasa nyaman sementara ia sendiri dikurung di pusat penahanan selama setengah bulan membuatnya mengamuk.